Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang wanita cantik dari keluarga paling berkuasa di Mekah yang bukan hanya menentang Nabi Muhammad SAW, tetapi tindakannya tercatat secara langsung di Al-Quran. Namanya Ummu Jamil, dikenal sebagai ibu neraka jahanam. Ia bukan sekedar tokoh sejarah. Kisahnya mengungkap konsekuensi tragis dari kebencian, fitnah dan permusuhan, dan bahkan hubungannya dengan Nabi SAW tidak mampu menyelamatkannya. Apa yang ia lakukan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggungnya secara spesifik dalam surah Al-Lahab? Siap-siap, fakta sejarah di balik julukan pembawa kayu bakar akan mengejutkan Anda. Kondisi sosial, politik dan keagamaan di Mekah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pemahaman terhadap struktur masyarakat dan sistem kekuasaan saat itu penting untuk menjelaskan mengapa sebagian tokoh elit Quraisy, termasuk keluarga Ummu Jamil, menolak keras dakwah Islam. Mekah pada abad ke-6 Masehi bukan kerajaan terpusat, melainkan kota dagang yang dikendalikan oleh konfederasi suku Quraisy. Otoritas tidak berada pada satu raja, tetapi pada para pemimpin kabilah yang mewakili klan masing-masing. Sistem sosial dibangun atas dasar asabiyah, solidaritas kesukuan. Loyalitas utama seseorang adalah kepada kabilahnya, perlindungan, keamanan, dan status sosial ditentukan oleh posisi dalam struktur suku. Kehormatan atau syaraf dalam keputusan reputasi menjadi modal utama dalam sistem ini. Setiap tindakan individu dapat mempengaruhi nama baik klan. Konflik antara suku sering terjadi dan dapat berlangsung lama jika tidak diselesaikan melalui jalur perundingan atau kompensasi. Dalam konteks ini, penghinaan terhadap tokoh suku dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh kelompok. Kabilah Quraisy sendiri terbagi menjadi beberapa cabang besar, termasuk Bani Hashim, Bani Umayyah. Keduanya memiliki pengaruh penting dalam urusan keagamaan dan perdagangan. Persaingan di antara cabang-cabang Quraisy bukan sekedar persoalan pribadi, tetapi berkaitan dengan distribusi kehormatan dan kekuasaan. Dalam sistem seperti ini, munculnya seseorang yang membawa ajaran baru yang berpotensi mengguncang tatanan sosial dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas kolektif. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah tauhid, sebagian elit Quraisy melihatnya bukan hanya sebagai perbedaan keyakinan, tapi sebagai tantangan terhadap struktur sosial yang telah mapan. Secara keagamaan, masyarakat Mekah menganut politisme. Di sekitar Ka'bah terdapat ratusan berhala yang mewakili berbagai suku Arab, di antaranya adalah Hubal, Al-Lat, Al-Uzzah, dan Manat. Setiap berhala memiliki fungsi simbolik dan menjadi perantara dalam ritual permohonan, sumpah, dan persembahan. Ka'bah sendiri dihormati sebagai pusat ziarah tahunan. Suku-suku Arab dari berbagai wilayah datang ke Mekah untuk melakukan ritual, berdagang, dan mempererat hubungan politik. Tradisi ini memberi keuntungan ekonomi besar bagi Quraisy. Mereka bertindak sebagai penjaga Ka'bah sekaligus pengelola arus perdagangan yang menyertainya. Praktik keagamaan tersebut bercampur dengan tradisi lokal, termasuk penggunaan azimat, ramalan, dan ritual pengorbanan. Walaupun sebagian masyarakat masih mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa melalui warisan ajaran Nabi Ibrahim, praktik sehari-hari didominasi oleh pemujaan berhala. Dalam situasi ini, dakwah tauhid yang menolak seluruh bentuk perantara dan menyerukan penyembahan hanya kepada Allah secara langsung dianggap merusak fondasi religius masyarakat. Jika berhala tidak lagi dihormati, maka sistem ziarah dan ritual yang menjadi sumber legitimasi Quraisy dapat runtuh. Karena itu, penolakan terhadap Islam memiliki dimensi teologis sekaligus ekonomi. Bani Hashim adalah klan tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Mereka memiliki kehormatan karena bertugas menyediakan layanan bagi jemaah haji, seperti penyediaan air dan jamuan. Namun secara ekonomi, posisi mereka tidak selalu lebih kuat dibanding klan lain. Bani Umayyah di sisi lain dikenal memiliki jaringan perdagangan luas dan kekuatan finansial yang besar. Tokoh-tokohnya berperan dalam pengaturan kafilah dagang ke Syam dan Yaman. Kekuatan ekonomi memberi mereka pengaruh politik signifikan dalam musyawarah Quraisy. Persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah telah ada sebelum Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan dirinya sebagai Rasul, sebagian elit memandangnya sebagai upaya Bani Hashim untuk memperoleh supremasi moral dan politik atas klan lain. Persepsi ini memperuncing penolakan.
Tokoh-tokoh seperti Abu Lahab yang berasal dari Bani Hashim sendiri memilih menentang dakwah tersebut karena mempertimbangkan kepentingan sosial dan relasi kekuasaan. Sementara dari Bani Umayyah, figur seperti Abu Sufyan pada awalnya juga berdiri di barisan penentang. Penolakan mereka bukan hanya persoalan keyakinan, tapi juga kalkulasi terhadap dampak politik jangka panjang. Dakwah Islam membawa beberapa prinsip yang langsung berbenturan dengan sistem yang berlaku. Pertama, konsep tauhid menolak legitimasi berhala dan praktik ritual yang menjadi sumber pemasukan ekonomi. Kedua, ajaran Islam menekankan kesetaraan moral antara manusia yang berpotensi melemahkan hierarki sosial berbasis keturunan dan kekayaan. Ketiga, Islam mengkritik praktik ekonomi tidak adil seperti riba dan eksploitasi terhadap kelompok lemah. Jika ajaran ini diterima luas, elit Quraisy akan kehilangan sebagian otoritas simbolik dan keuntungan material. Oleh karena itu, respon mereka bersifat defensif. Mereka berusaha membendung pengaruh Islam melalui tekanan sosial, propaganda, hingga tindakan kekerasan terhadap para pengikut awal. Penolakan tersebut juga dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap instabilitas. Quraisy khawatir bahwa perpecahan internal akibat agama baru akan melemahkan posisi Mekah di mata suku-suku Arab lain. Stabilitas kota sangat penting bagi kelangsungan perdagangan regional. Dalam konteks inilah sikap keras sebagian tokoh, termasuk keluarga Ummu Jamil, dapat dipahami. Mereka melihat dakwah Islam sebagai ancaman langsung terhadap tatanan yang memberi mereka status dan keuangan. Penentangan bukan sekedar reaksi emosional, melainkan bagian dari upaya mempertahankan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang telah lama menguntungkan mereka. Ummu Jamil adalah nama kunyah dari Arwa binti Harb Ibnu Umayyah, seorang perempuan dari kalangan elit Quraisy yang hidup pada masa awal dakwah Islam. Untuk memahami sikap dan perannya dalam penentangan terhadap Nabi Muhammad SAW, penting menelusuri latar keluarga dan posisinya dalam struktur sosial Mekah. Nasab dalam masyarakat Arab saat itu bukan sekedar identitas, tapi penentu kehormatan, kekuasaan, dan pengaruh politik. Arwa lahir dari keluarga Bani Umayyah, salah satu cabang utama Quraisy yang memiliki pengaruh besar dalam urusan perdagangan dan kepemimpinan. Ayahnya adalah Harb bin Umayyah, tokoh terkemuka yang dikenal sebagai pemimpin berpengaruh sebelum munculnya generasi berikutnya seperti Abu Sufyan. Keluarga ini memiliki jaringan dagang luas dan relasi politik kuat dengan suku-suku Arab lainnya. Posisi tersebut menempatkan Arwa dalam lingkungan aristokrat sejak kecil. Sebagai putri Harb bin Umayyah, Arwa tumbuh dalam keluarga yang memiliki sumber daya ekonomi dan akses terhadap keputusan-keputusan penting di Mekah. Pendidikan formal seperti yang dikenal sekarang belum berkembang, namun anak-anak dari keluarga berpandang biasanya dibesarkan dengan pemahaman kuat tentang adat, kehormatan keluarga, dan strategi menjaga posisi sosial. Loyalitas terhadap klan ditanamkan sejak dini karena reputasi keluarga menentukan masa depan setiap anggotanya. Arwa juga merupakan saudara perempuan dari Abu Sufyan bin Harb, salah satu pemimpin Quraisy yang pada masa awal Islam menjadi tokoh penting dalam barisan penentang Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan memimpin kafilah dagang dan memainkan peran dalam berbagai konfrontasi antara Quraisy dan kaum muslimin sebelum akhirnya memeluk Islam setelah peristiwa Fatu Mekah. Hubungan saudara ini menunjukkan bahwa Arwa berada dalam lingkar kekuasaan yang aktif menentukan sikap politik terhadap dakwah Islam. Keterkaitan Arwa dengan keluarga Umayyah memberi dimensi politik pada sikapnya. Penentangan terhadap Islam tidak hanya berdasar keyakinan keagamaan, tetapi juga terkait dengan kekhawatiran terhadap perubahan struktur kekuasaan. Bani Umayyah adalah pesaing Bani Hashim dalam hal prestis dan pengaruh. Ketika Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim menyampaikan risalah kenabian, sebagian elit Umayyah memandangnya sebagai potensi dominasi moral dan sosial oleh klan pesaing. Arwa kemudian menikah dengan Abu Lahab yang bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abu Lahab adalah paman kandung Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah dan termasuk tokoh Bani Hashim. Pernikahan ini mempertemukan dua klan besar, Bani Umayyah dan Bani Hashim. Dalam konteks sosial Arab, pernikahan sering menjadi sarana memperkuat aliansi antar keluarga. Namun dalam kasus ini, hubungan tersebut tidak menghasilkan solidaritas dalam hal keimanan. Sebagai istri Abu Lahab, Arwa berada di posisi strategis yang memiliki akses langsung terhadap informasi dan dinamika internal keluarga Nabi Muhammad SAW.
Abu Lahab sendiri dikenal sebagai salah satu penentang paling keras terhadap dakwah Islam. Meskipun memiliki hubungan darah dengan Nabi, dukungan Arwah terhadap suaminya memperkuat sikap permusuhan tersebut. Riwayat-riwayat sejarah menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pendatang pasif, melainkan ikut aktif dalam tindakan dan propaganda yang ditunjukkan untuk melemahkan dakwah. Dalam masyarakat Quraisy, status aristokrat membawa tanggung jawab menjaga reputasi klan. Arwah dikenal memiliki kecantikan dan berasal dari keluarga terhormat, sehingga diberi kunyah Ummu Jamil, yang secara harfiah berarti ibu yang cantik. Namun dalam tradisi Islam, sebutan ini sering disebut dengan nada kritik karena kontras antara status sosial dan sikapnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Penggunaan kunyah juga menunjukkan bahwa ia telah memiliki anak, yang berarti ia berperan sebagai ibu dalam struktur keluarga besar Quraisy. Sebagai bagian dari kalangan elit, Arwah terbiasa dengan pengaruh penghormatan. Munculnya ajaran Islam yang menekankan kesetaraan manusia di hadapan Allah berpotensi mengurangi keistimewaan berbasis keturunan dan kekayaan. Prinsip bahwa kemuliaan diukur dari ketakwaan, bukan nasab, menjadi tantangan bagi struktur sosial aristokrat. Dalam konteks ini, sikap keras Arwah terhadap Islam dapat dilihat sebagai reaksi pertahanan posisi sosial. Kedudukannya juga memperlihatkan bahwa penentangan terhadap Nabi Muhammad SAW tidak hanya datang dari kalangan laki-laki pemimpin suku. Perempuan dalam keluarga elit memiliki pengaruh signifikan, terutama dalam membentuk opini di lingkungan domestik dan sosial. Arwah disebut aktif menyebarkan sikap permusuhan, baik melalui dukungan terhadap tindakan suaminya maupun melalui komunikasi dengan anggota Quraisy lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika sosial di Mekah melibatkan peran perempuan dalam ruang publik, meskipun tidak selalu tercatat secara rinci. Nasab Arwah memperlihatkan kompleksitas hubungan keluarga di Mekah. Ia berasal dari Bani Umayyah, menikah dengan anggota Bani Hashim, dan memiliki hubungan langsung dengan tokoh-tokoh utama konflik awal Islam. Struktur kekerabatan yang saling terhubung ini menjadikan konflik dakwah bukan sekedar penentangan antara kelompok asing, melainkan pertentangan dalam jaringan keluarga besar Quraisy sendiri. Biografi dan nasab Ummu Jamil memperjelas bahwa ia bukan figur marginal, ia adalah bagian dari pusat kekuasaan sosial dan politik Mekah. Statusnya sebagai putri Harb bin Umayyah, saudara Abu Sufyan dan istri Abu Lahab, menempatkannya pada posisi strategis yang mempengaruhi sikapnya terhadap Islam. Dengan memahami latar belakang ini, pembahasan mengenai perannya dalam penentangan terhadap Nabi Muhammad SAW. Walaupun dikenal sebagai penentang keras dakwah Islam, Ummu Jamil memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Melalui pernikahannya dengan pamannya, fakta ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi pada masa awal Islam bukan pertentangan antara dua kelompok asing, melainkan berlangsung dari dalam jaringan keluarga besar Quraisy sendiri. Untuk memahami situasi tersebut, perlu dijelaskan struktur keluarga Bani Hashim dan Bani Umayyah serta dinamika internal yang mempengaruhi sikap masing-masing anggotanya. Nabi Muhammad SAW berasal dari Bani Hashim, salah satu cabang utama Quraisy. Bani Hashim memiliki kehormatan dalam pelayanan terhadap jamaah haji, termasuk penyediaan air dan jamuan bagi para peziarah Ka'bah. Kakek Nabi Abdul Muthalib adalah tokoh terpandang yang dihormati oleh masyarakat Mekah. Posisi ini memberi Bani Hashim pengaruh moral dan simbolik, walaupun secara ekonomi tidak selalu lebih kuat dibanding cabang Quraisy lainnya. Di sisi lain, Bani Umayyah adalah cabang Quraisy yang memiliki kekuatan ekonomi besar melalui jaringan perdagangan regional. Mereka aktif mengelola kafilah dagang ke Syam dan Yaman, serta memiliki relasi politik dengan berbagai suku Arab. Kekuatan ekonomi ini memberi mereka pengaruh signifikan dalam musyawarah dan keputusan kolektif Quraisy. Ummu Jamil yang bernama asli Arwah binti Harb bin Umayyah berasal dari Bani Umayyah. Ia menikah dengan Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW, dari pihak ayah. Abu Lahab adalah putra Abdul Muthalib dan saudara kandung Abdullah, ayah Nabi. Dengan demikian, Ummu Jamil menjadi bagian dari keluarga besar Bani Hashim melalui pernikahan meskipun asalnya dari Bani Umayyah. Struktur keluarga besar Quraisy tidak sederhana. Ketika cabang memiliki kepentingan dan solidaritas internal, tetapi tetap terhubung melalui hubungan darah dan pernikahan. Dalam kondisi moral, ikatan ini memperkuat stabilitas sosial. Namun ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah tauhid, struktur tersebut mengalami tekanan. Ajakan untuk meninggalkan penyembahan berhala dan mengikuti satu Tuhan menimbulkan perbedaan sikap di antara anggota keluarga sendiri.
Di dalam Bani Hashim, tidak semua anggota keluarga langsung menerima Islam. Abu Lahab termasuk yang secara terbuka menolak dan memusuhi dakwah keponakannya. Sebaliknya, tokoh seperti Abu Thalib walaupun tidak menyatakan keislaman secara formal, memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW karena pertimbangan kekerabatan dan tanggung jawab suku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Quraisy, loyalitas keluarga kadang lebih kuat daripada perbedaan keyakinan, tetapi tidak selalu menghasilkan kesamaan sikap terhadap dakwah. Konflik internal ini menjadi semakin jelas ketika dakwah dilakukan secara terbuka. Pada peristiwa peringatan kepada keluarga terdekat, Nabi SAW mengumpulkan kerabatnya dan menyeru mereka kepada tauhid. Abu Lahab menanggapi dengan penolakan keras yang kemudian diabadikan dalam surah Al-Lahab. Sikap tersebut menandai perpecahan terbuka dalam keluarga besar Bani Hashim. Pernikahan Ummu Jamil dengan Abu Lahab memperkuat posisi penentangan dari dalam keluarga Nabi Muhammad SAW. Ia bukan orang luar yang menyerang dari jarak jauh, melainkan bagian dari lingkungan keluarga dekat. Dalam konteks sosial Arab, dukungan istri terhadap suami memiliki dampak signifikan. Sikap Ummu Jamil yang sejalan dengan Abu Lahab memperkokoh oposisi internal terhadap Nabi SAW. Selain itu, hubungan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah memang diwarnai persaingan lama. Ketika Nabi SAW diangkat sebagai Rasul dari Bani Hashim, sebagian elit Umayyah memandangnya sebagai potensi dominasi moral dan politik oleh klan pesaing. Situasi ini memperumit hubungan kekerabatan yang sudah ada. Konflik agama bercampur dengan rivalitas sosial yang telah berlangsung sebelumnya. Perkembangan dakwah Islam juga memicu perpecahan dalam keluarga yang lebih luas. Beberapa kerabat Nabi menerima Islam, sementara yang lain menolak. Putri-putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum sebelumnya menikah dengan putra Abu Lahab. Setelah dakwah Islam berkembang dan penentangan semakin keras, pernikahan tersebut dibatalkan atas dorongan keluarga Abu Lahab. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana konflik keyakinan mempengaruhi hubungan pernikahan dan struktur keluarga. Kondisi tersebut menegaskan bahwa ikatan darah tidak menjamin kesamaan iman. Dalam Islam, pertanggungjawaban bersifat individual. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap orang memikul tanggung jawab atas amalnya sendiri. Kedekatan keluarga dengan Nabi SAW tidak otomatis membawa keselamatan jika menolak ajaran yang dibawanya. Kasus Abu Lahab dan Ummu Jamil menjadi contoh nyata. Keduanya memiliki hubungan dekat dengan Nabi SAW, namun memiliki sikap permusuhan. Sebaliknya, banyak sahabat berasal dari luar keluarga beliau dan menerima Islam dengan penuh komitmen. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam perkembangan awal Islam, garis pemisah bukan ditentukan oleh nasab, melainkan oleh sikap terhadap risalah. Struktur keluarga besar Quraisy yang saling berhubungan memperlihatkan bahwa konflik dakwah berlangsung dalam ruang sosial yang kompleks. Setiap keputusan individu membawa konsekuensi terhadap nama baik dan posisi klan. Namun ajaran Islam menekankan bahwa loyalitas kepada kebenaran harus diutamakan di atas loyalitas kesukuan. Dengan memahami hubungan keluarga Ummu Jamil dengan Nabi SAW, terlihat bahwa penentangan terhadap Islam bukan sekedar konflik eksternal antara dua kelompok. Ia adalah perpecahan internal dalam masyarakat yang memiliki jaringan kekerabatan kuat. Situasi ini menjadi latar penting untuk memahami tindakan-tindakan yang dilakukan Ummu Jamil dan keluarganya pada tahap-tahap berikutnya dalam sejarah dakwah awal Islam. Fase awal turunnya wahyu dan perkembangan dakwah Islam di Mekah, serta reaksi elit Quraisy terhadap ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Penolakan yang muncul bukan hanya perbedaan pandangan keagamaan, tetapi berkaitan dengan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang telah lama mengakar. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara terbatas. Selama kurang lebih 3 tahun, ajaran Islam disampaikan secara rahasia kepada orang-orang terdekat yang dipercaya. Fokus dakwah pada tahap ini adalah penanaman akidah tauhid, penolakan terhadap penyembahan berhala, serta pembinaan moral. Orang-orang yang pertama menerima Islam berasal dari berbagai latar belakang, termasuk anggota keluarga dan kerabat sahabat. Strategi dakwah tertutup ini bertujuan membangun fondasi komunitas yang kokoh sebelum menghadapi tekanan sosial yang lebih luas. Pada fase ini, penentangan belum terbuka secara sistematis karena penyebaran ajaran masih terbatas. Namun ketika jumlah pengikut mulai bertambah dan perintah untuk menyampaikan dakwah secara langsung terbuka turun, situasi berubah. Seruan Islam tidak lagi menjadi persoalan pribadi, tapi menjadi isu publik yang mempengaruhi struktur sosial Mekah. Perintah untuk berdakwah
secara terbuka mendorong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Safa, sebuah tempat yang biasa digunakan untuk menyampaikan pengumuman penting. Di sana beliau menyeru masyarakat agar meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Seruan tersebut menegaskan perubahan mendasar dalam keyakinan yang telah diwariskan turun-temurun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang pertanggungjawaban di akhirat. Bagi sebagian masyarakat, ajakan ini dianggap sebagai kritik langsung terhadap tradisi nenek moyang. Dalam peristiwa di Bukit Safa itu, reaksi keras datang dari Abu Lahab. Ia secara terbuka mengancam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan penolakannya terhadap di hadapan masyarakat. Ucapannya yang merendahkan kemudian diabadikan dalam surah Al-Lahab sebagai bentuk kecaman ilahi terhadap sikapnya. Peristiwa ini menandai awal permusuhan terbuka dari salah satu anggota keluarga terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dakwah terbuka dimulai, elit Quraisy mulai mengambil langkah-langkah sistematis untuk membentuk pengaruh Islam. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan untuk merumuskan strategi menghadapi ajaran baru tersebut. Berbagai tuduhan dilontarkan seperti menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai penyair, tukang sihir atau orang yang terpengaruh kekuatan gaib. Penolakan ini tidak hanya dipimpin oleh satu individu, tapi oleh sejumlah tokoh berpengaruh dari berbagai cabang Quraisy. Mereka khawatir bahwa dakwah tauhid akan merusak legitimasi religius yang menopang posisi mereka sebagai penjaga Ka'bah. Jika masyarakat Arab tidak lagi menghormati berhala, maka sistem ziarah tahunan dapat melemah. Dampaknya akan terasa pada stabilitas ekonomi Mekah. Selain itu, ajaran Islam menekankan kesetaraan manusia dan tanggung jawab moral individu. Prinsip ini berpotensi mengurangi dominasi kelompok elit atas masyarakat lemah. Struktur sosial berbasis keturunan dan kekayaan menghadapi tantangan langsung dari nilai-nilai baru yang dibawa Islam. Dalam konteks penentangan ini, Ummu Jamil tidak bersifat pasif. Sebagai istri Abu Lahab dan anggota keluarga Bani Umayyah, ia berada dalam posisi yang memungkinkan pengaruh sosial yang luas. Riwayat-riwayat klasik menyebut bahwa ia ikut menyebarkan ejekan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta mendukung tindakan suaminya secara terbuka. Ia dikenal memperkuat sikap permusuhan melalui komunikasi di lingkungan sosialnya. Dalam masyarakat Mekah, interaksi antar keluarga dan pertemuan sosial menjadi sarana efektif membentuk opini. Dukungan Ummu Jamil terhadap kampanye anti-Islam memperkuat posisi Abu Lahab dalam barisan penentang. Beberapa riwayat juga menyebut tindakan simbolik seperti meletakkan duri di jalan yang biasa dilalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari variasi detail riwayat, yang jelas adalah bahwa ia aktif berpartisipasi dalam atmosfer permusuhan yang berkembang. Keterlibatan perempuan dari kalangan aristokrat menunjukkan bahwa konflik ini melibatkan seluruh lapisan elit, bukan hanya para pemimpin laki-laki. Penolakan terhadap dakwah tauhid tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi politik Quraisy. Ka'bah sebagai pusat ziarah memberikan pemasukan melalui perdagangan dan layanan kepada para peziarah. Sistem ini bertumpu pada penghormatan terhadap berhala-berhala yang ditempatkan di sekitarnya. Jika ajaran Islam diterima luas dan berhala-berhala dihancurkan, maka posisi Quraisy sebagai penjaga simbol-simbol religius tersebut akan berubah. Elit Quraisy memandang perubahan ini sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keuntungan mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha menjaga tradisi lama. Selain faktor ekonomi, ada dimensi politik. Jika Nabi Muhammad SAW diakui sebagai rasul dan pemimpin moral, maka otoritas sosial akan bergeser. Bani Hashim sebagai klan Nabi dapat memperoleh legitimasi baru yang melampaui cabang Quraisy lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari kalangan elit yang telah lama bersaing dalam memperebutkan pengaruh. Penentangan terhadap Islam pada tahap awal dengan demikian bukan reaksi spontan semata, yang merupakan respon terhadap perubahan sistem nilai yang mengancam struktur yang ada. Abu Lahab dan Ummu Jamil menjadi simbol dari kelompok yang memilih mempertahankan tatanan lama. Dengan memahami fase dakwah rahasia dan terbuka, serta reaksi elit Quraisy, terlihat bahwa konflik awal Islam bersifat multidimensional yang melibatkan aspek keagamaan, ekonomi, politik, dan hubungan keluarga. Situasi ini menjadi latar penting bagi perkembangan peristiwa-peristiwa berikutnya dalam sejarah dakwah Islam di Mekah. Membahas tafsir mendalam terhadap surah Al-Lahab, surah ke-111 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 5 ayat pendek tetapi memiliki makna teologis dan historis yang kuat. Ia turun di Mekah secara eksplisit menyebut kecaman terhadap Abu Lahab dan istrinya, termasuk Ummu Jamil.
Tidak banyak tokoh dalam sejarah Islam yang disebut secara langsung dalam Al-Quran sebagai simbol penentangan, sehingga surah ini memiliki posisi khusus dalam kajian tafsir. Ayat pertama berbunyi, Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Secara bahasa, kata tabat berasal dari akar kata yang bermakna kerugian, kehancuran, atau kebinasaan. Ungkapan ini menunjukkan kepastian kerugian total, bukan sekedar kesulitan sementara. Frasa yada, kedua tangan dalam bahasa Arab, sering digunakan untuk merujuk pada usaha atau kekuatan seseorang. Dengan demikian, maknanya mencakup kehancuran usaha, pengaruh, dan seluruh daya yang dimiliki Abu Lahab. Sebagian musafir menjelaskan bahwa ayat ini bukan sekedar doa atau harapan, tapi pernyataan kepastian tentang nasibnya. Penegasan di akhir ayat dengan kata watab memperkuat makna bahwa kehancuran tersebut benar-benar terjadi. Dalam konteks sejarah, Abu Lahab adalah tokoh yang memiliki status sosial tinggi dan kekuatan ekonomi. Ayat ini menegaskan bahwa kedudukan tersebut tidak memberi perlindungan dari konsekuensi penolakannya terhadap kebenaran. Ayat kedua menyatakan bahwa harta dan usaha yang dikumpulkannya tidak akan berguna. Ini menggarisbawahi prinsip dasar dalam Islam bahwa kekayaan tidak dapat menyelamatkan seseorang jika ia menolak iman. Dalam masyarakat Mekah yang menilai kehormatan dari kekayaan dan pengaruh, pesan ini memiliki dampak signifikan. Surah ini memperlihatkan konsep tanggung jawab individu dan balasan amal. Abu Lahab dan istrinya disebutkan sebagai contoh bahwa perbuatan memiliki konsekuensi. Balasan yang disebut dalam surah ini berkaitan dengan sikap aktif mereka dalam memusuhi dakwah. Ayat ketiga menyatakan bahwa Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Istilah yang digunakan menggambarkan hukumannya sesuai dengan penolakannya yang keras. Dalam teologi Islam, hukuman akhirat bukan tindakan sewenang-wenang, tapi konsekuensi dari pilihan sadar seseorang. Konsep ini berlaku umum. Surah Al-Lahab tidak hanya berbicara tentang dua individu, tapi memberikan pelajaran bahwa status keluarga, kekayaan atau hubungan sosial tidak dapat menghapus tanggung jawab pribadi. Setiap individu didilai berdasarkan iman dan amalnya. Salah satu aspek penting dari surah ini adalah penyebutan langsung nama Abu Lahab dalam Al-Quran. Penyebutan nama secara eksplisit jarang terjadi dalam konteks kencaman pribadi. Biasanya Al-Quran berbicara dalam bentuk umum atau simbolik. Penyebutan ini menunjukkan tingkat penentangan yang luar biasa dari pihak Abu Lahab. Sebagian ulama menekankan bahwa penyebutan tersebut sekaligus menjadi bukti kebenaran wahyu. Surah ini turun ketika Abu Lahab masih hidup. Jika ia berpura-pura masuk Islam, secara teori ia dapat membantah isi surah tersebut. Namun hingga wafatnya, ia tetap dalam penentangan, sehingga isi wahyu tersebut terbukti sesuai dengan kenyataan sejarah. Istri Abu Lahab tidak disebut dengan nama aslinya, tapi dengan sifatnya. Ayat keempat menyatakan, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Artinya, istrinya pembawa kayu bakar. Ungkapan ini mengarah pada peran aktif Ummu Jamil dalam mendukung permusuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilah pembawa kayu bakar memiliki dua penjelasan utama dalam tafsir. Secara literal, sebagian riwayat menyebut bahwa ini meletakkan duri atau kayu berduri di jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menyakiti beliau secara fisik. Secara metaforis, para musafir menafsirkan istilah ini sebagai gambaran tentang penyebaran fitnah dan penghasut konflik. Dalam budaya Arab, membawa kayu bakar ke api berarti memperbesar kobaran. Dengan demikian, sifat ini merujuk pada perannya dalam menyulut permusuhan dan memperkeruh situasi sosial. Ayat terakhir berbunyi, fi jidha hablum mim masad. Secara harfiah berarti di lehernya ada tali dari sabut. Kata jid merujuk pada leher, sementara masad dipahami sebagai tali yang terbuat dari serat atau sabut yang kasar. Penafsiran ayat ini juga memiliki dua pendekatan. Pertama, makna harfiah bahwa di akhirat ia akan disiksa dengan tali yang melilit lehernya sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Kedua, makna simbolik bahwa ia akan menanggung akibat dari tindakannya dahulu dilakukannya dengan membawa kayu bakar dan menyulut konflik. Beberapa riwayat sejarah menyebut bahwa kematiannya berkaitan dengan tali yang digunakan untuk membawa kayu bakar. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kekuatan riwayat tersebut. Terlepas dari detailnya, pesan utama ayat ini adalah bahwa tindakan dilakukan di dunia akan kembali kepada pelakunya sebagai balasan yang setimpal. Surah Al-Lahab menegaskan prinsip penting dalam Islam, tanggung jawab individu, keadilan ilahi, dan ketidakberuntungan keselamatan pada status sosial. Abu Lahab adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ummu Jamil berasal dari keluarga terhormat.
Namun kedekatan tersebut tidak memberi pengecualian. Surah ini juga menjadi peringatan bahwa penentangan terhadap kebenaran memiliki konsekuensi nyata. Penyebutan langsung tokoh sejarah menunjukkan bahwa wahyu tidak menghindari realitas sosial, tapi meresponnya secara tegas. Dalam konteks dakwah awal Islam di Mekah, surah ini memperlihatkan bahwa konflik bukan hanya persoalan sosial, melainkan bagian dari ujian iman dan tanggung jawab moral. Julukan Ummu Jamil sebagai Hammalatul Hatab yang secara literal berarti pembawa kayu bakar, julukan ini muncul dari surah Al-Lahab, Quran Surat 111 ayat 4 dan memiliki makna ganda, literal dan metaforis. Pemahaman kedua aspek ini penting untuk menilai peran Ummu Jamil dalam sejarah permusuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta implikasinya dalam kajian sosial dan moral. Secara literal, beberapa riwayat sejarah menyebut bahwa Ummu Jamil aktif menyiapkan hal-hal yang dapat membahayakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik. Sumber-sumber klasik menegaskan bahwa ia meletakkan duri atau potongan kayu berduri di jalan yang sering dilalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam atau pagi hari. Tujuannya adalah agar kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terluka saat melewati jalur tersebut. Praktik ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya menggunakan kata-kata untuk menyebarkan permusuhan, tetapi juga melakukan tindakan yang nyata dan berbahaya. Riwayat lain menambahkan bahwa Ummu Jamil menggunakan kantong berisi duri atau kayu berduri yang ditempatkan secara strategis di sekitar rumah atau rute Nabi Muhammad SAW. Beberapa penafsir menganggap tindakan ini sebagai bentuk intimidasi fisik yang termasuk dalam kategori permusuhan aktif, bukan sekedar ejekan. Dari perspektif hukum dan moral saat itu, tindakan seperti ini menunjukkan perilaku agresif yang sistematis terhadap orang yang dianggap musuh oleh keluarga dan klan. Selain itu, posisi Ummu Jamil sebagai istri Abu Lahab memungkinkan dia bertindak dengan akses terhadap lingkungan domestik yang luas, yang menggunakan pengaruh ini untuk menyiapkan jebakan dan sarana yang memperkuat kampanye penentangan suaminya. Penekanan pada aspek literal menjadikannya julukan pembawa kayu bakar tidak hanya simbolis, tetapi juga memiliki dasar historis yang konkret. Selain makna literal, julukan ini memiliki dimensi metaforis yang diuraikan oleh para ulama klasik. Dalam budaya Arab, membawa kayu bakar ke api adalah ungkapan untuk seseorang yang menyulut api konflik atau permusuhan. Dengan demikian, Ummu Jamil juga dianggap sebagai penyebar fitnah dan hasutan di masyarakat Quraisy. Secara sosial, ia aktif menyebarkan kebencian terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kata-kata dan tindakan yang menimbulkan konflik antar anggota masyarakat. Contohnya, ia menjelek-jelekan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menuduh wahyu sebagai tipuan, dan berusaha memutuskan hubungan keluarga dari Nabi dengan putra-putrinya. Tindakan semacam ini menciptakan ketegangan di lingkungan sosial, memprovokasi masyarakat untuk menolak dakwah, dan memperkuat posisi Abu Lahab dalam barisan penentang Islam. Makna metaforis ini juga menekankan bahwa dampak tindakan sosial bisa lebih luas daripada tindakan fisik. Dengan menyebarkan kebencian, seseorang dapat mempengaruhi opini masyarakat, menimbulkan konflik, dan memperparah permusuhan yang sudah ada. Julukan pembawa kayu bakar menjadi simbol bahaya seorang provokator sosial yang memanfaatkan ketegatan dengan kekuasaan untuk menyebarkan permusuhan. Para musafir klasik memberikan penjelasan rinci tentang julukan ini. Ibnu Katsir menyebut bahwa tindakan Ummu Jamil mencakup dua aspek, literal dan metaforis. Secara literal, ia meletakkan duri di jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan secara metaforis, ia menyebarkan kebencian dan fitnah di masyarakat Quraisy. Ibnu Katsir menekankan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan hal ini dalam surah Al-Lahab sebagai bentuk kecaman yang tegas. At-Tabari juga menekankan aspek historis yang menjelaskan bahwa julukan ini merujuk pada tindakan fisik Ummu Jamil, tapi penggunaan metafora menguatkan pelajaran moral. Dalam tafsirnya, At-Tabari menekankan bahwa menyebarkan permusuhan dan kebencian di tengah masyarakat dianggap sebagai dosa serius, karena efeknya tidak hanya pada korban langsung, tapi pada stabilitas sosial secara keseluruhan. Para ulama lain termasuk Al-Qurtubi menyoroti simbolisme sosial dari julukan tersebut. Mereka menyebut bahwa istilah pembawa kayu bakar dapat diterapkan secara umum pada siapa saja yang berperan sebagai provokator atau penyebar fitnah dalam masyarakat. Dengan demikian, surah Al-Lahab tidak hanya menegaskan hukuman bagi individu tertentu, tapi juga memberikan prinsip moral bagi komunitas.
Tindakan yang menyebarkan konflik dan kebencian memiliki konsekuensi serius. Julukan ini menegaskan bahwa peran Ummu Jamil bersifat aktif dan penentangan terhadap Islam. Ia tidak pasif, melainkan ikut menguatkan posisi melalui tindakan fisik dan sosial. Dari perspektif sejarah, hal ini menunjukkan bahwa konflik awal Islam di Mekah tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga melibatkan strategi sosial yang kompleks. Selain itu, juga hal ini memberikan pelajaran tentang bahaya provokator dalam masyarakat. Seseorang yang menyebarkan permusuhan dapat mempengaruhi opini publik, memperparah konflik dan merusak stabilitas sosial. Hal ini relevan dalam konteks manapun, karena efek penyebaran fitnah dapat meluas jauh lebih besar daripada tindakan individu yang bersifat fisik. Strategi konkret yang dilakukan Ummu Jamil dan Abu Lahab dalam menentang Nabi Muhammad SAW pada masa awal dakwah Islam di Mekah, tindakan mereka bukan hanya berupa penolakan pasif, tapi melalui kampanye aktif yang memadukan penghinaan publik, propaganda, dan intervensi sosial dalam keluarga. Analisis strategi ini penting untuk memahami bagaimana konflik sosial, politik, dan keluarga saling terkait dalam sejarah awal Islam. Salah satu strategi utama adalah mendukung suami dalam penghinaan terbuka terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab dikenal sebagai tokoh yang mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, menolak seruan tauhid, dan menyebarkan gosip yang merendahkan risalah kenabian. Ummu Jamil secara aktif mendukung sikap ini dengan memperkuat tekanan sosial terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan Quraisy. Ia memanfaatkan status sosialnya sebagai istri Abu Lahab dan anggota Bani Umayyah untuk membentuk opini negatif di masyarakat. Dalam tradisi Arab, dukungan dari keluarga-keluarga terdekat meningkatkan legitimasi tindakan seseorang. Dengan posisi ini, Ummu Jamil memperkuat efektivitas kampanye permusuhan, sehingga ejekan dan tekanan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh dampak lebih luas. Selain itu, keberadaannya di lingkungan domestik memberikan akses untuk mempengaruhi persepsi dan tindakan keluarga besar, yaitu menyebarkan kritik dan ejekan, baik secara langsung maupun melalui komunikasi informal dengan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Hal ini menjadikan permusuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sistematis dan terorganisir daripada sekedar reaksi spontan. Strategi berikutnya adalah penyebaran ejekan terhadap wahyu yang diterima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Jamil dikenal mengejek wahyu sebagai tipuan atau kebohongan. Ia menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima bisikan yang tidak berasal dari Tuhan atau menyebut wahyu sebagai hasil sihir. Tindakan ini memiliki dua tujuan. Pertama, melemahkan kredibilitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mata masyarakat. Kedua, menciptakan keraguan di antara pengikut awal Islam. Dalam masyarakat Quraisy yang masih kuat pengaruh adat dan istiadat, meragukan sumber ajaran baru bisa menghentikan orang lain dari bergabung dengan dakwah. Beberapa riwayat juga menyebut bahwa Ummu Jamil menggunakan kesempatan di forum sosial dan pertemuan keluarga untuk menyebarkan ejekan ini. Dengan demikian, strategi ini menggabungkan aspek politik dan interpersonal, memperluas dampak propaganda terhadap reputasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk permusuhan yang sangat konkret adalah upaya memisahkan hubungan keluarga antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan putrinya. Dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sebelumnya menikah dengan putra Abu Lahab. Ketika dakwah Islam berkembang dan permusuhan meningkat, Ummu Jamil diduga menghasut suaminya untuk menceraikan kedua menantu tersebut. Upaya ini mencerminkan strategi yang memadukan kepentingan pribadi, keluarga, dan politik. Dengan memutus hubungan keluarga, mereka berusaha menekan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara emosional dan sosial. Tindakan ini juga mengirimkan pesan kepada masyarakat Quraisy bahwa mengikuti dakwah Islam dapat menimbulkan konflik dalam hubungan sosial dan keluarga. Selain dampak psikologis terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langkah ini menunjukkan peran perempuan dalam strategi permusuhan. Ummu Jamil memanfaatkan posisi domestik dan hubungannya dengan suami untuk mempengaruhi keputusan yang memiliki implikasi sosial lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa permusuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melibatkan koordinasi tindakan antara anggota keluarga dari kedua jenis kelamin. Secara keseluruhan, strategi permusuhan Ummu Jamil difokuskan pada serangan terhadap kehormatan dan reputasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mata masyarakat Quraisy. Dalam tradisi Arab, kehormatan seseorang saat menentukan posisi sosial dan pengaruh politik. Dengan menjelekkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan ejekan dan memutus hubungan keluarga, Ummu Jamil berperan dalam melemahkan posisi moral dan sosial Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah masyarakat.
Tindakan-tindakan ini tidak berdiri sendiri, tapi terkait dengan kepentingan ekonomi dan politik Quraisy. Kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpotensi menimbulkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan antar klan. Sebagai istri Abu Lahab, Ummu Jamil menyadari bahwa melemahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membantu suaminya mempertahankan dominasi Bani Hashim yang ia pandang sebagai rival terhadap pengaruh keluarga mereka sendiri. Selain itu, strategi ini mencakup kombinasi tekanan psikologis, sosial, dan simbolik, penekanan pada ejekan publik, fitnah interpersonal, dan pengaruh dalam keluarga, menciptakan kondisi di mana Nabi Muhammad SAW harus menghadapi permusuhan dari berbagai arah sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwa permusuhan yang dilakukan bukan reaksi spontan, tetapi strategi yang direncanakan untuk melindungi status dan kepentingan elit Quraisy. Peran Ummu Jamil dalam menebar tuduhan dan fitnah terhadap wahyu yang diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk salah satu tokoh Quraisy yang aktif meragukan, mengejek, dan menyebarkan keraguan mengenai risalah kenabian. Tindakan ini memiliki tujuan strategis untuk melemahkan kredibilitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempengaruhi persepsi masyarakat Mekah terhadap ajaran Islam. Salah satu bentuk fitnah yang dilakukan Ummu Jamil adalah menuduh bahwa wahyu diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah hasil karangan atau tipuan. Tuduhan ini sering disampaikan secara verbal kepada anggota Quraisy, baik dalam forum publik maupun pertemuan keluarga. Dengan meragukan sumber wahyu, Ummu Jamil mencoba menurunkan otoritas moral Nabi Muhammad SAW dan menimbulkan keraguan pada masyarakat yang baru mengenal ajaran Islam. Tuduhan ini juga memiliki dimensi psikologis. Dengan menyatakan bahwa wahyu adalah karangan, Ummu Jamil berusaha menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak memiliki legitimasi spiritual dan moral. Dalam masyarakat Quraisy yang masih sangat menghormati tradisi nenek moyang dan nilai sosial, tuduhan seperti ini bisa menghambat orang lain untuk menerima risalah. Selain itu, tindakan ini sejalan dengan strategi Abu Lahab yang menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Dukungan Ummu Jamil memperkuat penolakan keluarga besar terhadap Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fitnah terhadap wahyu bukan sekedar ejekan individu, tapi bagian dari strategi keluarga dan klan untuk mempertahankan dominasi sosial dan religius mereka. Selain menuduh wahyu sebagai karangan, Ummu Jamil juga menggunakan momen ketika wahyu tertunda untuk mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa periode, wahyu turun secara sporadis dan tidak selalu setiap hari. Beberapa tokoh Quraisy termasuk Ummu Jamil memanfaatkan jeda ini untuk menyebarkan ejekan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak benar-benar menerima wahyu. Ejekan ini dilakukan dengan menyindir kemampuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menunaikan tugas kenabian atau menanyakan mengapa wahyu tidak turun secara terus-menerus. Strategi ini bertujuan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menciptakan persepsi bahwa dakwah Islam tidak konsisten. Tindakan ini tidak hanya mempengaruhi pandangan masyarakat umum, tapi juga menekankan mental Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut awalnya. Dengan adanya tekanan sosial yang ejekan, dakwah Islam menghadapi tantangan signifikan, baik secara emosional maupun strategis. Salah satu tujuan utama dari tuduhan dan fitnah yang dilakukan Ummu Jamil adalah melemahkan kepercayaan publik terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak hanya menyerang figur Nabi secara pribadi, tetapi juga meragukan ajarannya di bawahnya. Dalam masyarakat Quraisy, pengaruh elit sangat menentukan opini publik. Dengan statusnya sebagai istri Abu Lahab dan anggota Bani Umayyah, perkataan Ummu Jamil memiliki bobot sosial yang besar. Upaya ini melibatkan berbagai metode, menyebarkan cerita negatif, mengejek wahyu, dan menghubungkan dakwah dengan kepentingan politik dan ekonomi yang dipertahankan elit Quraisy. Strategi semacam ini menunjukkan bahwa permusuhan terhadap Islam tidak hanya bersifat fisik atau terbuka, tetapi juga terjadi di ranah psikologis dan sosial. Selain itu, fitnah yang dilakukan Ummu Jamil menekankan pentingnya aspek moral dan spiritual dalam memahami konflik awal Islam. Dengan menyerang wahyu, ia mencoba membatalkan dasar iman bagi pengikut awal. Efeknya bukan hanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga pada keluarga, sahabat, dan masyarakat yang tengah menghadapi perubahan nilai dan keyakinan. Peran Ummu Jamil dalam menyebarkan fitnah memiliki dampak luas. Dari perspektif historis, tindakan ini menimbulkan tekanan signifikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan komunitas awal Muslim. Mereka harus menghadapi ejekan, intimidasi, dan keraguan publik yang berasal dari figur yang memiliki status tinggi dalam masyarakat.
Dampak sosialnya juga jelas. Tuduhan terhadap Wahyu menciptakan ketegangan antara pendukung Islam dan penentangnya. Orang-orang yang awalnya ragu dapat didorong untuk menolak dakwah sepenuhnya. Sementara pengikut yang teguh harus bersabar menghadapi tekanan sosial yang berat. Strategi ini menunjukkan bagaimana konflik ideologi dan agama dapat dipengaruhi oleh tindakan individu dengan posisi sosial tinggi, terutama dalam masyarakat yang sangat menghargai status dan reputasi. Dinamika internal keluarga Quraisy dan posisi tokoh-tokoh penting seperti Ummu Jamil dan saudaranya Abu Sufyan bin Harb. Konteks ini penting untuk memahami bahwa konflik awal Islam bukan hanya pertentangan antara dua kelompok terpisah, melainkan juga terjadi di dalam keluarga besar dan klan Quraisy. Ummu Jamil, istri Abu Lahab dan anggota Bani Umayyah, terkenal karena permusuhannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Ia aktif menyebarkan fitnah, mengejek wahyu, dan mendukung berbagai tindakan pertentangan yang dilakukan suaminya. Sikapnya mencerminkan penolakan keras terhadap Islam, sekaligus mempertahankan kepentingan politik dan sosial keluarga. Di sisi lain, saudaranya Abu Sufyan bin Harb juga merupakan anggota Bani Umayyah yang memiliki posisi kuat di Mekah. Pada masa awal dakwah, Abu Sufyan menentang Islam secara terbuka, namun strateginya berbeda. Ia lebih menekankan pendekatan politik dan perlindungan kepentingan ekonomi Quraisy daripada serangan personal yang bersifat fisik dan simbolik seperti yang dilakukan Ummu Jamil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam satu keluarga besar, sikap terhadap dakwah dapat bervariasi. Faktor yang mempengaruhi termasuk pengalaman pribadi, kepentingan ekonomi, strategi sosial, dan penilaian terhadap resiko yang terdapat dihadapi klan atau individu. Konflik internal ini memperlihatkan kompleksitas masyarakat Quraisy dalam menanggapi perubahan agama dan struktur sosial yang dibawa oleh Islam. Abu Sufyan menjadi tokoh sentral dalam penentangan Quraisy terhadap Islam sebelum Fatu Mekah. Ia memimpin kafilah dagang, memiliki jaringan politik yang luas, dan mampu memobilisasi sumber daya untuk menahan penyebaran dakwah. Keputusannya untuk menentang Islam sering dipandu oleh pertimbangan ekonomi dan politik, bukan hanya kebencian pribadi. Ia terlibat dalam beberapa peristiwa penting, termasuk Perang Badar dan Perang Uhud, di mana ia memimpin pasukan Quraisy. Tindakan Abu Sufyan menunjukkan bahwa elit Quraisy memahami potensi perubahan yang dibawa Islam dan mencoba mengontrol pengaruhnya terhadap masyarakat Mekah. Dalam hal ini, Abu Sufyan dan Ummu Jamil sama-sama menentang dakwah, tapi dengan strategi dan motivasi yang berbeda. Perubahan signifikan terjadi setelah Fatu Mekah ketika Nabi SAW dan kaum muslimin berhasil memasuki Mekah dengan damai. Abu Sufyan menjadi salah satu tokoh Quraisy yang memeluk Islam secara resmi. Keputusan ini menandai transformasi politik dan sosial Quraisy karena pemimpin klan Bani Umayyah beralih dari oposisi terbuka menjadi bagian dari komunitas muslim. Transformasi ini juga menunjukkan kemampuan elit Quraisy untuk menyesuaikan diri dengan perubahan realitas politik. Dengan masuk Islam, Abu Sufyan mempertahankan pengaruh sosial dan ekonominya, sekaligus menegaskan prinsip-prinsip Islam dalam integritas masyarakat. Keputusan ini dilakukan secara individu, bukan sekedar mengikuti garis keturunan atau tekanan keluarga. Sementara itu, Ummu Jamil tetap dalam penentangan hingga akhir hayatnya. Perbedaan nasib antara Abu Sufyan dan Ummu Jamil menegaskan bahwa penerimaan Islam bersifat pilihan individu yang dipandu oleh keyakinan dan penilaian moral, bukan oleh hubungan keluarga atau kedekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konflik internal Quraisy mengilustrasikan beberapa prinsip penting. Hidayah bersifat individual. Keputusan menerima penerima Islam tidak diwariskan melalui garis keturunan. Setiap individu menanggung tanggung jawab sendiri terhadap keyakinan dan amalnya. Abu Sufyan dan Ummu Jamil berasal dari keluarga yang sama, tapi nasib mereka berbeda karena pilihan pribadi. Dinamika politik dan ekonomi, sikap terhadap Islam awal sering dipengaruhi oleh kepentingan sosial, ekonomi, dan posisi sosial. Abu Sufyan menyesuaikan diri dengan perubahan realitas politik setelah Fatu Mekah, sementara Ummu Jamil tetap memprioritaskan penolakan personal dan simbolik. Konflik internal memperkuat sejarah Islam. Pertentangan yang terjadi dalam keluarga Quraisy memberikan pelajaran tentang keteguhan dan tantangan dakwah Islam. Nabi Muhammad SAW dan pengikut awal menghadapi tekanan dari orang-orang terdekat, bukan hanya lawan eksternal. Selain itu, dinamika ini menunjukkan bahwa permusuhan terhadap Nabi SAW bukan semata-mata karena kebencian pribadi, tapi juga terkait dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Strategi yang dipilih anggota keluarga berbeda-beda, mencerminkan bagaimana faktor individu dan konteks sosial mempengaruhi reaksi terhadap Islam.
Prinsip moral bahwa tanggung jawab spiritual dan hidayah bersifat pribadi. Abu Sufyan memutuskan penerimaan Islam ketika menyadari legitimasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan situasi politik yang berubah, sedangkan Ummu Jamil tetap menentang hingga ajal menjemputnya. Perbedaan ini menjadi contoh nyata bahwa kedekatan keluarga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjamin keselamatan atau hidayah. Dalam kajian teologis, hal ini selaras dengan prinsip Al-Quran bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Surah Al-Lahab misalnya menegaskan konsekuensi tindakan Ummu Jamil dan Abu Lahab, meskipun keduanya memiliki hubungan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasib berbeda Abu Sufyan memperlihatkan fleksibilitas hidayah yang dapat berubah sesuai pribadi-pribadi dan kesadaran moral. Akhir hayat Ummu Jamil, istri Abu Lahab yang dikenal karena permusuhannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah Islam. Riwayat klasik mengenai kematiannya menekankan keadaan tragis yang dialaminya, sekaligus memberikan penafsiran simbolis terhadap ayat terakhir surah Al-Lahab, Quran surah 111 ayat 5, yaitu fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut. Beberapa riwayat sejarah menyebut bahwa Ummu Jamil meninggal dalam keadaan mengenaskan. Sumber-sumber klasik menjelaskan bahwa kematiannya berkaitan dengan tali atau sabut yang ia gunakan untuk membawa kayu bakar, sesuai julukannya sebagai Hammalat al-Hatab. Dalam beberapa narasi, ia tersandung, terjerat, atau tercekik oleh tali tersebut yang menimbulkan kematian secara tragis. Kisah ini sering dikaitkan dengan Al-Quran yang menegaskan konsekuensi perbuatan buruk. Tindakan yang ia lakukan di dunia, yaitu menyebarkan permusuhan dan berusaha menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kembali menimpa dirinya sendiri. Riwayat ini diterima dalam literatur sejarah Islam sebagai simbol balasan ilahi terhadap perilaku yang disengaja untuk merusak dan menyakiti orang lain. Meskipun beberapa riwayat berbeda dalam detail teknisnya, misalnya apakah tali itu dari sabut atau dari kayu berduri, konsensus para ulama menekankan bahwa inti kisah adalah kematian yang menyakitkan sebagai konsekuensi dari perbuatan buruknya. Fakta ini tidak dimaksudkan sebagai ejekan atau cerita sensasional, tapi sebagai ilustrasi moral yang memperkuat pesan surah Al-Lahab. Ayat terakhir surah Al-Lahab menyebut fi jidha hablum mim masad. Secara literal, ini berarti di lehernya ada tali dari sabut. Penafsiran simbolis terhadap ayat ini berkembang dalam literatur tafsir klasik. Balasan atas perbuatan buruk. Banyak musafir merekankan bahwa tali sabut mencerminkan balasan yang setimpal atas tindakan jahat di dunia. Ummu Jamil dikenal sebagai penyebar fitnah dan provokator sosial yang menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tali yang melilit lehernya dalam kematian atau di akhirat menjadi metafora tentang bagaimana perbuatan seseorang akan kembali menimpa dirinya. Simbol pertanggungjawaban individu. Tafsir simbolis juga menyoroti konsep tanggung jawab moral dan spiritual, hubungan darah, kedekatan keluarga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan status sosial tinggi tidak melindungi seseorang dari konsekuensi perbuatan. Dalam konteks ini, hablum mim masad mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan Allah menegaskan keadilannya terhadap setiap tindakan. Simbol sosial, beberapa ulama menafsirkan tali sabut sebagai simbol dampak sosial dari fitnah yang ia sebarkan, seperti tali yang membelenggu. Fitnah dan provokasi menciptakan jaringan politik, konflik yang merugikan masyarakat. Dengan kembali menimpa pelaku, ayat ini menekankan prinsip moral bahwa tindakan deskriptif terhadap orang lain memiliki konsekuensi yang nyata. Metafora spiritual. Dalam perspektif spiritual, tali ini juga melambangkan keterikatan pada keburukan dan dosa. Ummu Jamil secara konsisten menentang kebenaran dan menyebarkan permusuhan. Tali yang melilit lehernya menjadi representasi keterikatan pada perilaku negatif yang akhirnya menjeratnya secara hakiki. Para musafir klasik seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari membahas kematian Ummu Jamil dan makna simbolis tali sabut. Ibnu Katsir menekankan bahwa kematian ini sebagai bukti balasan ilahi terhadap tindakan permusuhan dan penyebaran fitnah. At-Tabari menyoroti kombinasi aspek literal dan metaforis. Literal karena riwayat menyebut kematian fisik dengan tali, metaforis karena ayat tersebut menegaskan pesan moral dan spiritual bagi generasi muslim. Selain itu, ulama seperti Al-Qurtubi menekankan aspek pembelajaran sosial dari kisah ini. Tindakan Ummu Jamil terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masyarakat Quraisy menghasilkan konsekuensi yang nyata bagi dirinya sendiri, mengingatkan bahwa tindakan buruk membawa akibat baik dalam ranah dunia maupun akhirat. Tafsir ini menjadi dasar pengajaran moral bahwa seseorang tidak boleh menyebarkan kebencian atau fitnah karena akan kembali menimpa pelakunya.
Akhir hayat Ummu Jamil menunjukkan hubungan antara tindakan dan konsekuensi. Dari perspektif moral, ia adalah contoh bagaimana permusuhan yang disengaja, fitnah, dan provokasi sosial membawa akibat nyata. Dari perspektif historis, kisah ini menunjukkan bahwa permusuhan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya bersifat ideologis, tapi memiliki implikasi sosial, psikologis, dan bahkan fisik bagi pelaku. Kematian Ummu Jamil juga menegaskan prinsip bahwa hidayah dan keselamatan bukan ditentukan oleh status sosial atau kedekatan keluarga. Hubungan darah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melindungi dirinya dari azab yang tersebut dalam surah Al-Lahab. Prinsip ini menekankan keadilan ilahi. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan balasan bagi yang menentang kebenaran. Selain itu, kisah ini mengingatkan masyarakat tentang bahaya fitnah dan provokasi. Dalam konteks sosial Mekah, tindakan Ummu Jamil memperkuat ketegangan antara klan dan menimbulkan konflik yang merugikan banyak pihak. Balasan yang menimpa dirinya menjadi simbol moral bahwa perilaku deskriptif tidak luput dari konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Pelajaran teologis dan moral yang dapat diambil dari kisah Ummu Jamil, terutama melalui tafsir surah Al-Lahab dan riwayat sejarah terkait. Ulama klasik menekankan bahwa kisah ini bukan sekedar narasi historis, tapi juga sarana untuk memahami prinsip-prinsip moral, sosial, dan teologis dalam Islam. 4 poin utama menjadi fokus: konsekuensi perbuatan, tidak ada keistimewaan karena nasab, bahaya fitnah sosial, dan keadilan ilahi. Salah satu pelajaran utama adalah prinsip bahwa setiap amal, baik atau buruk, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kisah Ummu Jamil menunjukkan secara jelas bagaimana tindakan permusuhan, fitnah, dan provokasi sosial membawa konsekuensi yang nyata, baik di dunia maupun di akhirat. Riwayat menyebut kematiannya dalam tradisi tragis, tercekik tali sabut yang ia gunakan sendiri sebagai contoh literal dari balasan atas perbuatannya. Selain aspek fisik, surah Al-Lahab juga menegaskan balasan spiritual melalui azab di akhirat. Ulama seperti Ibnu Akatir dan At-Tabari menekankan bahwa ini adalah ilustrasi prinsip universal. Perbuatan yang disengaja untuk merugikan orang lain akan kembali menimpa pelakunya. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk tindakan fisik, tapi juga untuk perilaku sosial dan moral. Penyebaran fitnah, ejekan terhadap wahyu, dan upaya memutus hubungan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk tindakan yang diperhitungkan dalam penilaian moral. Konsekuensi perbuatan menjadi pengingat bagi setiap individu untuk mempertimbangkan dakwah tindakannya, baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri secara spiritual. Kisah Ummu Jamil menegaskan bahwa kedekatan keluarga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau status sosial tinggi tidak menjamin keselamatan atau hidayah. Ia adalah istri Abu Lahab dan bagian dari keluarga Bani Umayyah yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun penolakannya terhadap kebenaran menjadikannya sasaran kecaman Al-Quran. Surah Al-Lahab secara eksplisit menyinggung hal ini dengan menyebut nama Abu Lahab dan Ummu Jamil secara langsung, menunjukkan bahwa hubungan darah tidak menghapus tanggung jawab moral. Ulama menekankan prinsip ini sebagai dasar etika dan teologi Islam. Individu menanggung konsekuensi perbuatannya sendiri tanpa memandang keturunan atau kedekatan sosial. Pelajaran ini juga relevan dalam konteks sosial. Setiap orang memiliki tanggung jawab personal untuk menerima atau menolak kebenaran. Keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hubungan dekat dengan tokoh suci ini tidak otomatis menempatkan seseorang dalam posisi aman secara spiritual. Hal ini menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa hidayah dan amal solih bersifat individu dan tidak diwariskan. Ummu Jamil dikenal sebagai Hamalatul Hatab, pembawa kayu bakar yang menandakan peranannya dalam menyebarkan fitnah dan konflik sosial. Para ulama klasik menekankan bahwa tindakan menyebarkan kebencian dan provokasi sosial dapat merusak masyarakat lebih dari tindakan kekerasan fisik. Fitnah sosial mempengaruhi opini publik, menciptakan ketegangan antar kelompok, dan dapat menghambat penyebaran kebenaran. Dalam kasus Ummu Jamil, upaya untuk melemahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ejekan, tuduhan terhadap wahyu, dan intervensi dalam hubungan keluarga menunjukkan bagaimana seorang individu dapat menimbulkan dampak luas tanpa menggunakan kekerasan fisik secara langsung. Pelajaran ini mengingatkan masyarakat Muslim bahwa menjaga keharmonisan sosial dan menahan diri dari menyebarkan kebencian adalah tanggung jawab moral. Penyebaran fitnah dan provokasi tidak hanya merugikan korban langsung, tapi juga melemahkan tatanan sosial, menimbulkan konflik dan memperburuk permusuhan di masyarakat.
Prinsip keadilan Allah Subhanahu wa taala menjadi inti dari pelajaran teologis. Allah menilai setiap individu berdasarkan iman dan amal, bukan berdasarkan status sosial, kekayaan atau kedekatan keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Lahab menegaskan bahwa balasan yang diterima Abu Lahab dan Ummu Jamil sesuai dengan tindakan mereka sendiri. Para ulama menekankan bahwa ini adalah contoh nyata bahwa Allah SWT berlaku adil secara absolut. Balasan ilahi tidak diskriminatif. Orang kaya, berkuasa, atau dekat dengan Nabi tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Keadilan ilahi ini menjadi pengingat bagi setiap muslim untuk menekankan amal solih dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain, karena balasan adalah pasti dan setimpal. Selain itu, keadilan Allah Subhanahu wa taala juga mengandung dimensi sosial. Dengan menegakkan balasan bagi penyebar fitnah dan penentang kebenaran, Allah menekankan pentingnya menjaga moralitas dan stabilitas masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa tindakan destruktif terhadap individu atau komunitas tidak akan luput dari konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah Ummu Jamil dari perspektif sejarah dan tafsir modern menekankan perbedaan antara riwayat klasik yang sahih dengan narasi populer, serta relevansinya dalam konflik sosial dan teknologi saat ini. Analisis ini penting agar membaca pemahami kisah Ummu Jamil tidak hanya sebagai sejarah tradisional, tapi juga sebagai sumber pelajaran moral dan sosial yang dapat diaplikasikan di era modern. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.